Drupadi, puncak Himalaya yang menjulang ke angkasa, terlihat jelas dari beranda istana Pancali. Di pagar beranda yang lebih menyerupai teras duduk, seorang gadis cantik beranjak dewasa mengenakan sari sutera, berendak emas dengan umbai intan. Pias diterpa sinar mentari senja yang menguning. Ia tertegun memandangi lekuk-lekuk pegunungan yang berlatar rona biru terang. Dari dalam istana muncul sosok perempuan setengah baya, berwajah mirip dengan sang gadis. Penduduk kerajaan memanggil wanita itu Ibu Suri Pancali. Ia mendekati gadisnya seraya membelai kerudung sutra yang dikenakan putrinya. Ada apa gerangan Nanda melamun? Gadis itu tidak menjawab degeruan bundanya. Ia lebih senang menuruti kata hati yang liar menembus lorong-lorong waktu. Pandangannya lurus, kosong, seolah sedang mengagumi hamparan salju yang melekat pada bagian puncak Mahameru. Bundanya penasaran. Nanda, kamu tidak mendengar pertanyaan bunda? Seraya menggeliatnya menoleh ke arah bundanya. Mulutnya menyungging senyum. Maaf bunda, aku mengingat sesuatu. Bundanya menangkap sekilas harapan bahagia hinggap di relung hati bunda. Ia pun menyambut sumringah. Wah, putriku beranjak dewasa. Bolehkah bunda membaginya? Sejak dulu ibu dan anak itu membagi perasaan. Namun kali ini rupanya berbeda. Sang putri sedikit agak ragu mengutarakan isi hati. Tak jadi soal kalau kamu tidak mau berterus terang. Bunda, aku bertemu seseorang di alun-alun istana Pancari. Laki-laki atau perempuan? Nada suara bundanya meninggi. Pasalnya pengumuman sayembara mencari menantu bagi putrinya sudah tersebar ke seluruh kerajaan besar di pelosok dunia. Lelaki, Putri Pancali pun berkisah. Hari itu suasananya sangat cerah. Aku bermain menikmati kicau burung dan warna-warni bunga bersama Amada yang emban di alun-alun istana dekat Pasar Agung. Bunga-bunga di pinggir jalan setapak sekitar alun-alun tumbuh dengan suburnya. Drupadi sangat menyenangi rona beraneka kembang yang ditangkap sudut matanya. Putri, hari sudah menjelang sore. Ayo kita ke istana. Nanti kakanda tuanku, Dresta Jumena, mencari kemana-mana. Sebentar dulu, aku hendak memetik bunga Edelweiss itu, jawabnya polos, tanpa curiga ada bahaya mengintainya. Dari arah berlawanan, dua orang pemuda berotot kekar sedang menuju ke arah mereka. Cara berpakaian seperti seorang pangeran dari negeri lain. Rupanya mereka tamu negeri Pancali. Perkenalkan aku,
salah seorang pangeran Kurawa dari Hastina. Ranggainya kasar, tanpa basa-basi ia meraih dan tangan lembut Drupadi dengan seenak bacotnya. Drupadi sedikit tersinggung, ia tepiskan tangan si lelaki kasar. Pangeran itu naik pitam, lalu merangkul Drupadi dengan garangnya. Kurang ajar, teriaknya, sembari meronta-ronta melepaskan diri. Semua kejadian itu terekam sepasang mata Brahmana muda yang duduk bersila di bawah pohon beringin rindang. Ia pun menghampiri pangeran, tak bersantun. Mohon dilepaskan wanita yang lemah ini. Hei, Brahmana muda, kamu mau mencoba aku? Ia lepaskan raguan, lalu menonjokkan kepala tangannya ke arah Brahmana muda. Namun Brahmana muda lebih sigap menghindar. Pada suatu kesempatan, ia pun membalas. Tendangan telak bersarang pada hulu adi si pangeran. Seraya mengerang kesakitan, pangeran congak terjengkang, muntah darah. Melihat temannya terjengkang, pangeran yang lain mencabut batang pohon lantas menyerang dengan membabi buta. Hampir saja Brahmana muda terkena serangan batang pohon, hanya 1/4 inci dari kepalanya. Ia menghindar lalu menyerang balik dengan kepala pendeta menohok hidung si pangeran. Darah merembes dari hidungnya yang maju, membawahi brewoknya. Ia pun rebah tak berdaya. Sekuat tenaga ia bangkit dan berlari. Terima kasih, Brahmana. Bolehkah aku berkenalan? Siapakah namamu? Sorot kekaguman terpancar dari mata Putri Pancali. Ia jatuh hati pada pandangan pertama. Sudahlah, apa arti sebuah nama? Kau panggil saja aku semaumu. Setelah kejadian itu, Drupadi sering memimpikan sang Brahmana. Dan akhirnya ia sering bertandang ke alun-alun menemui Brahmana muda yang selalu merahasiakan namanya.